warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah, perkenankanlah saya sejenak untuk mengisi tausiah agama kita sebagai rangkaian dari amalia Ramadan pada malam ke-21, mungkin juga ada malam ke-22. Nah, itulah keragaman sangat indah. Jadi malam ke-21 bulan suci Ramadan, judul yang saya siapkan cuma penyegaran, kita sudah tahu semua. Jadi judulnya itu yang saya pilih adalah pengendalian diri. Seharusnya ini bicara tentang Lailatul Qadar atau iktikaf, tapi sudah dibahas kemarin di sini, jadi saya lari ke yang lain. Pengendalian diri ini sebenarnya menurut ayat-ayat puasa, inilah inti puasa Ramadan. Jadi sengaja memang di akhir-akhir saya segarkan kaum muslimin dan muslimat. Jadi inti puasa Ramadan dari mana diambil? Ya dari kata asyam. Asyam itu makna dasarnya adalah al-imsak. Jadi kemampuan menahan, kemampuan berpantang dalam hidup, kemampuan mengendalikan diri dari kata-kata bohong, kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, termasuk perbuatan jahat dan perbuatan sia-sia. Itulah yang harus dikendalikan. Dan itu tidak mudah. Banyak profesor doktor tertangkap basah, masuk penjara. Tadi subuh saya buka majalah Times, di Indonesia ini ada 43 bupati sekabupaten kota jadi tersangka, 27 gubernur, 6 menteri sementara di penjara sekarang. Apa mereka ini tidak tahu bahwa korupsi itu jahat? Tahu, tapi tidak mampu kendalikan. Ini tidak mampu. Nah, kalau ini tidak mampu kita kendalikan, kata Quran, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Pasti, ini kata Quran, pasti kamu terjerumus ke lembah kehinaan. Wa ma ubarri'u nafsi
Innan nafsala ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Coba tegas Al-Quran. Jadi kebutuhan mungkin inilah dilihat Allah karena beratnya. Bayangkan profesor doktor tidak bisa. Ya kalau elit politik bisa-bisa saja memang, karena mungkin ada yang belum tamat SD tapi pakai ijazah palsu. Iya kan? Mungkin presiden kita juga mungkin saja karena kita tidak tahu. Ya, itu. Hari apa itu? Hari Kamis di kampus saya bilang begitu juga. Begitu selesai ceramah dipanggil rektor saya. Kalau kamu bilang begitu tadi, saya terancam bisa turun jadi rektor. Itu. Saya bilang saya itu enggak segan-segan kalau kebenaran. Pasti saya sampaikan. Entah apa akibatnya, yang penting Allah tidak benci pada saya. Itu kehidupan saya. Bilang Pak Rektor, wah berat juga kalau begini. Tapi itu. Jadi mungkin Allah karena beratnya ini mengendalikan diri, dia lihat dari semua tools, alat, media yang bisa digunakan untuk menundukkan ini, mungkin satu-satunya memang hanya puasa. Itu pun tidak tanggung-tanggung. Kalau 2 minggu lumayan. Ini 1 bulan penuh. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kamu memiliki kemampuan mengendalikan ego, mengendalikan nafsu. Untuk apa? Pertama, manusia butuhkan karena dengan pengendalian diri ini manusia bisa diantar pada kebebasan dari belenggu kebiasaan-kebiasaan yang sesungguhnya menghambat kita untuk maju, baik fisik maupun non fisik kita. Itu belenggu kebiasaan yang menghambat kita untuk maju, yang menghambat kita untuk kuat fisik dan rohani secara individu, secara organisasi. Kalau dia presiden dan tidak mampu mengendalikan ini, jangan mengharap baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Itu. Jadi saya sengaja tekankan kepada kaum muslim dan muslimat karena sebenarnya saya ini segan bicara di sini. Saya lihat wajah-wajahnya begitu syariah. Pasti Bapak Ibu lebih mulia dari saya. Tidak sepantasnya saya bicara sebenarnya di sini. Kenapa saya bilang begitu? Bayangkan kaum muslimin muslimat. Seharian kita tadi puasa. Sambil bekerja. Begitu terbenam matahari kita pada berbuka. Selesai berbuka. Ini keringat berkucuran di pipi kita. Dan yang paling terasa fisik kita ini adalah capek dan letih. Yang sungguh butuh akan istirahat. Tapi mengapa kaum muslimin dan muslimat istirahat itu kita skorsing, lalu mewakafkan diri untuk datang di masjid ini melakukan rangkaian ibadah kepada Allah.
bisa saya ulangi bahasa kemarin di diskusi kita. Mungkin bingung malaikat, imbalan apa yang saya bisa berikan. Hamba-hamba yang sudah seperti ini, sudah mampu mendahulukan segala kehendak Allah di atas segala kehendak akal dan emosinya. Kata Pak Ketua tadi, sebentar mau lagi semua iktikaf. Semakin gemetar saya naik di sini berdiri. Saya tidak tahu imim, sebenarnya acara saya di sana di Tamalandria. Masjid apa itu? Tapi dia bilang, saya yang kuasai Anda, kamu harus ke Masjid Sultan Alauddin. Ya, apa boleh buat, harus tunduk. Itu. Ya itu. Jadi penghambat kemajuan. Nah, kemajuan dan kemakmuran bersama, kalau kita baca teori-teori apa namanya itu, kekuasaan politik dalam Islam itu, kenapa Islam klasik begitu maju, itu terbaca bahwa kemajuan dan kemakmuran bersama saat itu hadir di tengah-tengah umat Islam karena mampu menegakkan aturan. Mustahil kemajuan dan kemakmuran bersama ini kita capai tanpa keberaturan, yang bahasa baratnya civilization. Keberaturan pun mustahil kita mampu tegakkan kalau tidak ada keinginan kuat dari masing-masing sebagai individu kita untuk mau mengendalikan nafsu dan ego kita. Tapi yakinlah kaum muslimin, menurut Quran dengan ego yang terkendali, maka kita akan kembali menduduki posisi kemanusiaan kita yang paling murni, yang bahasa agamanya disebut fitrah. Nah, inilah yang kita mau tuju. Nah, kalau sudah kembali ke fitrah, itulah inti. Pasti hati dengan hati terhubung, manusia dengan manusia lainnya akan tersambung. Nah, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, kemajuan dan kemakmuran bersama cepat tercapai tanpa ada penghalang. Saya kira itu sebagai renungan. Semoga usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.